Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Sampai kapan orang tua menanggung dosa anaknya? Dosa muncul akibat melanggar perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Dosa menjadi tanggungan masing-masing orang, tapi ada pemahaman yang beredar menyebut dosa anak ditanggung oleh orang tuanya. Lantas, sampai kapan orang tua menanggung dosa anaknya? Sebenarnya, terdapat kekeliruan mengenai pemahaman tersebut. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar, EM dan kawan-kawan, tidak ada istilah dosa seseorang ditanggung oleh orang lain, melainkan setiap orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Ibnu Katsir menyatakan hal ini saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 38. Yang artinya, dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dosa anak yang belum balik ditanggung siapa? Dalam Islam, anak yang belum balik belum mendapat beban syariat seperti sholat. Seperti diketahui, meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa. Lantas, bagaimana dengan anak belum balik? Apakah dia berdosa karena meninggalkan sholat dan siapa yang menanggung dosanya? Tim Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran dalam buku Quran and Answer 101 soal keagamaan sehari-hari menjelaskan anak kecil yang belum mencapai usia balik disebut belum mukallaf. Mukallaf artinya dibebani, yaitu dibebani tugas dan kewajiban keagamaan seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Karena belum mukallaf, maka dia tidak berdosa jika tidak mengerjakan salah satu dari kewajiban-kewajiban itu. Perbuatan-perbuatan lain seperti mengambil hak milik orang lain juga belum dihitung berdosa. Namun demikian, ulama sepakat anak kecil akan tetap mendapat pahala jika dia melakukan kebaikan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kolam pencatat dosa diangkat, maksudnya tidak dihitung melakukan dosa dari 3 orang, yaitu anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, dan orang yang terkena musibah sampai musibah itu diangkat." Dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga terdapat hadis serupa dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pena diangkat dari 3 orang, malaikat tidak mencatat apa-apa dari 3 orang, yaitu orang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, dan orang gila hingga dia berakal normal atau sembuh." Riwayat Ahmad dan Imam 4 kecuali Tirmizi. Hadis ini sahih menurut Hakim. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadis ini. Meski demikian, ini bukan berarti dosa mereka dialihkan ke orang lain termasuk orang tuanya. Di sisi lain, orang tua bertanggung jawab atas nafkah makan, minum, tempat tinggal, dan pendidikan anaknya. Berdasarkan pemahaman tersebut, orang tua akan berdosa jika tidak mengajarkan sholat kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi tidak tahu cara sholat. Kapan dosa anak ditanggung orang tua? Menukil buku Berguru kepada Jibril karya Brili Al-Rashid, seorang suami atau orang tua akan menanggung dosa istri atau anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, apabila suami atau orang tua menjadi pelopor, teladan, atau pemimpin perbuatan dosa, atau juga menjadi penyuruh atau penganjur perbuatan dosa. Mereka juga akan menanggung dosa jika membiarkan perbuatan dosa tersebut tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang meniru gaya lelaki, dan dayuts." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dayuts adalah lelaki yang menjadi pemimpin keluarga, tapi membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa mau mengingatkan. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.